sampai lolos evaluasi individual ya. Kenapa ini lolos evaluasi individual? Karena memang ini adalah zat baru, belum pernah ada gitu ya. Kalau Bapak Ibu konsumsi suplemen seperti vitamin B, vitamin C, mungkin pembandingnya misalnya produksi vitamin B lagi, produksi vitamin C lagi, itu ada pembandingnya dengan sebelumnya. Tapi karena ini belum ada sebelumnya dan ini adalah zat baru, sehingga ini adalah disebutnya individual ya, lolos evaluasi individual. Oke, selanjutnya. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa si hemohim ini sudah ada uji coba terhadap hewan dan sudah uji coba terhadap manusia juga ya. Manusia yang kurang dari 5.000 mikroliter sel darah putih, Bapak Ibu ini bisa cek di laboratorium ya, apakah sel darah putihnya di atas 5.000 atau di bawah 5.000. Kalau di bawah 5.000 itu biasanya kekebalan tubuhnya rendah, mudah sakit, mudah masuk angin ya. Nanti murah lagi ya kalau untuk pemeriksaan sel darah itu ya, 100.000 juga biasanya udah bisa gitu ya. Nah itu bisa cek sel darah rutinnya ya, pemeriksaan darah rutin untuk kita lihat mengenai leukositnya ya, sel darah putihnya. Selanjutnya, Bapak Ibu juga perlu tahu mengenai kekebalan tubuh ya, karena hemohim ini kaitannya sangat erat dengan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh adalah kemampuan untuk mengenali dan menghancurkan patogen seperti virus dan bakteri yang memasuki ke dalam tubuh kita ya, dan di dalam tubuh kita juga sebetulnya terbentuk radikal bebas ya, meskipun tidak ada bakteri masuk dan lain sebagainya. Nah itu kita juga terbentuk radikal bebas. Nah itu kita juga perlu memasukkan sesuatu, itu berupa suplemen atau apa, supaya kita lebih terlindung dari bahan berbahaya. Selanjutnya, ya, ini ada beberapa reaksi ya terhadap kekebalan tubuh. Ada reaksi yang tidak diinginkan, itu biasanya reaksi berlebihan seperti alergi ya, asma, rinitis, atopik dermatitis dan lain-lain. Nah ini perlu kita seimbangkan. Kemudian bagaimana hemohim dapat membantu sistem imun kita. Hemohim dapat meningkatkan jumlah imunosit ya, jumlah kekebalan tubuhnya, dan meningkatkan fungsi imun dan membantu menghancurkan patogen berbahaya dari sel yang terdistorsi, yang berubah selnya, untuk mengurangi reaksi imunitas yang tidak diinginkan ya. Kemudian apa saja yang membahayakan sistem imun kita? Itu polusi dari lingkungan, stres, makanan instan, makanan yang mengandung lemak jenuh, alkohol, rokok, dan lain-lain. Di sini saya juga ingin tanya ya kepada teman-teman yang hari ini istilahnya tuh terbebas dari toksin, siapa aja? Ada yang terbebas hari ini? Boleh angkat tangan, nanti dapat hemohim dari Isyong ya. Apakah hari ini nggak stres? Apakah hari ini nggak kena asap rokok gitu kan? Apakah hari ini nggak makan mie instan dan lain sebagainya? Ini kalau misalnya teman-teman steril hari ini gitu ya, itu bisa minta hemohim sama Isyong ya. Kayaknya nggak ada Isyongnya, nggak ada yang minta. Berarti kena semua gitu ya. Nah itu yang pasti selalu kena polusi ya, kata Mbak Christine. Ya, jadi kita juga harus proteksi diri kita setiap hari gitu ya. Nah, tadi yang dimaksud dengan sistem imun juga kita udah baca tadi ya. Selanjutnya. Oke, nah teman-teman, di hemohim ini beruntungnya kita bisa kenalan dengan yang namanya vitalitas sel natural killer. Mungkin banyak kekebalan tubuh, suplemen kekebalan tubuh di tempat lain, tapi tidak bisa yang bisa menyatakan seperti hemohim tegas ya, ini merangsang untuk vitalitas sel natural killer. Nah ini vitalitas sel natural killer ini diproduksinya di sumsum tulang ya. Ini yang bisa menghancurkan sel-sel berbahaya secara langsung ya, baik itu virus, bakteri, sel kanker. Itu tugasnya si sel natural killer. Kalau sel yang lain seperti sel T atau sel beta, dia harus mengenal dulu. Jadi misalnya untuk virus yang lagi ngetren sekarang corona misalnya ya, si
corona harus menginfeksi dulu, baru itu si sel T sama si sel beta mengenal dulu gitu ya, bikin sel-sel tubuh, oh ini sel ada virus masuk gitu. Nah dia nggak bisa langsung ngebunuh, harus si sel natural killernya dulu yang ngebunuh gitu. Kemudian baru si sel T sama sel beta dia baru ingat-ingat, seperti kita itu divaksinasi itu sebetulnya supaya dia kenalan dulu si sel T sama si sel betanya memproduksi sel kekebalan tubuh. Tapi kalau si sel natural killer ini dia nggak perlu kenalan, dia begitu datang udah aja hajar langsung gitu ya, karena ini bukan dalam tubuh kita gitu. Nah ini adalah keistimewaan dari sel natural killer, dia nggak perlu kenalan, pokoknya yang istilahnya bukan sel tubuh kita itu dia hancurin gitu ya. Dan sel natural killer ini jumlahnya sedikit, mungkin sekitar 5-14% dari sel darah putih. Oleh karena itu kita perlu stimulasi supaya produksi sel natural killer ini bertambah ya. Nah si hemohim juga ini meningkatkan produksi sitokin, meningkatkan imunitas, dan akhirnya itu bisa meningkatkan biodefense. Oke, selanjutnya ini buat siapa aja ya, buat atlet pasti ya. Jadi atlet itu membutuhkan daya tahan tubuh yang tinggi. Saya suka dengan badminton, banyak sekali pemain badminton yang kena COVID gitu ya, akhirnya nggak bisa bertanding juga. Terus ibu rumah tangga, ibu rumah tangga harus pekerja kantoran, mahasiswa itu juga perlu karena stres ya, berlebihan gitu ya. Nah ini bisa mengurangi stres juga si hemohim ini. Dan orang tua, terutama orang tua ya, karena mereka daya tahan tubuhnya juga udah menurun, sel-sel kekebalan tubuhnya udah lebih sedikit, sehingga perlu distimulasi lagi. Oke, selanjutnya ada beberapa gambar yang ingin saya tampilkan tentang hemohim ini gitu ya. Karena hemohim ini kan asalnya ada 3 herbal gitu ya, 3 herbal utama. Ya, dia asalnya dari Angelica, salah satu pembentuk dari hemohim. Ini fungsi utamanya dia tuh increasing urine output ya, jadi dia untuk meningkatkan produksi urin kencing gitu ya. Nah jadi ini cocok untuk yang istilahnya tuh kalau ada keluhan, yang punya keluhan batu ginjal. Nah ini biasanya pakai Angelica Gigas ini akan bisa bermanfaat ya. Jadi teman-teman juga mungkin ada yang sudah tahu atau yang pernah dengar testimoni bahwa si hemohim ini juga bisa untuk keluarin batu ginjal ya, terutama batunya yang istilahnya kurang dari 0,5 senti itu masih bisa keluar. Kemudian dia si Angelica Gigas juga ini fungsinya untuk meredakan tidak enak di perut ya, misal perut kembung dan lain sebagainya ya. Teman-teman yang udah konsumsi hemohim kebetulan lagi masuk angin, biasanya juga kan mulai ya keluar bomnya gitu. Nah ini salah satu fungsi dari Angelica Gigas. Di samping itu ini juga si ada coumarin itu warfarin alami, dia fungsinya untuk mengencerkan darah juga, kemudian dia mengurangi demam. Jadi teman-teman yang istilahnya itu udah pernah konsumsi hemohim, biasanya itu beberapa jam demamnya juga akan turun ya. Kemudian dia untuk get rid toxin, jadi dia untuk buang racun badan, kemudian membuang bakteri dari saluran kencing ya, jadi bagus sekali untuk yang punya infeksi saluran kencing. Kemudian dia untuk support kardiovaskular ya, jadi untuk jantung, kemudian pembuluh darah, sama untuk mengurangi peradangan ya. Peradangan itu bisa macam-macam bentuknya ya, bisa di sendi, bisa di otot, atau yang paling gampang mungkin di area sinus, tenggorokan. Nah itu juga bisa mengurangi peradangan. Terus dia juga ada terpenes. Terpenes ini bisa untuk meredakan nyeri ini ya, nyeri kram, terus kram pada saat menstruasi kalau untuk perempuan ya, nyeri perut sama keluhan kembung ya. Jadi
dari satu herbal ini saja, ini manfaatnya banyak sekali ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang peony, sama ini juga, ini anti-inflamatori, sama hepatoprotektif ya. Anti pembengkakan, sama untuk melindungi liver ya. Ini juga kita kan tahu ya sejarahnya si hemohim ini dulu Chairman Hamil Pak juga menderita sakit liver ya, sirosis hepatis yang itu sakit liver yang stadium akhir, dan beliau sembuh dan sampai sekarang beliau tetap sehat gitu ya. Jadi luar biasa, mungkin ini berkat dari si peony ini ya. Terus dia juga banyak ya si manfaatnya dari peony ini. Dia juga menurunkan bilirubin ya, salah satu produksi dari liver, meningkatkan imun sistem, dan untuk antiinflamasi gitu ya. Sama ini juga ternyata bisa untuk relief arthritis. Jadi kalau misalnya sendi-sendinya nyeri, nah si peony ini yang berperan untuk meredakan nyeri pada sendi ya. Kram pada otot juga sama si peony ini, kemudian memperbaiki daya ingat, kemudian memori dan mood gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini publikasi medis yang si hemohim ada. Itu ada 13 bab. Bapak Ibu bisa cek ya di PubMed. Dia bisa untuk pernapasan, di sumsum tulang dia tadi untuk stimulasi bone marrow, membentuk sel kekebalan tubuh, sel darah dan trombosit, anti diabetes, untuk saluran infeksi saluran pernapasan, kemudian hematopoiesis itu pembentukan sel darah, anti obesitas, kemudian untuk kekebalan tubuh, terus pengobatan radiasi, anti radiasi, meningkatkan morfologi ovarium ya, untuk memproduksi sel telur, dan hormon, anti tumor, anti kekebalan tingkat lanjut, dan anti peradangan. Selanjutnya. Nah, ini adalah yang Cnidium officinal ya. Jadi ini juga salah satu pembentuk dari hemohim. Ini bisa meningkatkan performa seks dan sex drive atau libido ya. Juga untuk membantu untuk disfungsi ereksi ya, di Cnidium officinal ini. Ini ngebantu juga buat yang infertilitas karena bisa memperbaiki kualitas sperma, untuk pembentukan otot, kanker, kemudian osteoporosis, sama infeksi jamur dan bakteri. Ini fungsi dari si Cnidium ya, salah satu pembentuk hemohim juga. Selanjutnya, ya tadi seperti dijelaskan bahwa ini pembentuk sel darah itu ada di bone marrow, dan ini salah satu fungsi dari hemohim. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi seperti dijelaskan bahwa untuk pembentukan sel darah itu ada mieloid sama limfoid. Nah, dari limfoid ini akan dibentuk sel T, sel B, ya, dan natural killer. Nah, kita dengan hemohim ini ngebantu untuk pembentukan sel-sel kekebalan tubuh, juga pembentukan sel darah merah dan trombosit. Selanjutnya. Nah, ini adalah perbandingan hemohim dengan ginseng ya, karena Bapak Ibu tahu, teman-teman semua udah tahu ginseng itu bagus untuk kekebalan tubuh ya, dan ternyata si hemohim ini dibanding ginseng gitu ya, ini yang kolom yang angka 37, dan si hemohim ini bisa meningkatkan sampai 164, itu kurang lebih bisa 20 kali lipat lebih hemohim dibanding dengan ginseng. Oke, mungkin segitu aja sharing dari saya. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan ke Yisyo. Oke, luar biasa banget ya sharing dari Dr. Asep. Jadi teman-teman yang belum paham ataupun hemohim itu, tadi sudah sangat jelas, singkat dan padat, sudah dijelaskan semuanya dengan Dr. Asep. Jadi kembali saya mau mengulangi pertanyaannya. Jadi siapa yang membutuhkan atau hemohim? Siapa saja yang membutuhkan hemohim? Itu kita yang masih ingin hidup sehat, seperti Pak Dok bilangnya. Luar biasa banget. Oke, segini dulu ya, karena sesudah ini testimoni. Testimoni berikutnya ini
adalah kesaksian yang sangat wow. Wow-nya itu 10 kali lipat ya, luar biasa banget karena dengan penyakit dia yang luar biasa banget di usia Sesudah begitu ini muda. Mungkin kalau hal testimoninya ini terjadi William di Andra mungkin kita gitu. udah Itu langsung sudah ada di pasrah ataupun putus IGTV asa. ya, kalau nggak Bahkan salah di kita IGTV ingin saya. Nah, mengakhiri jadi kehidupan sudah kita. tahu Tapi beliau ini di testimoninya, usia tapi sangat saya muda sekali sharing lagi dengan deh. penyakit Soalnya yang abis dia begitu itu nanti muda saya harus sekali, testimoni, tapi jadi mendapatkan saya berkat akan dari sharing apapun, yaitu sampai hemofil dan saya segala macam, disuruh ini ya, akhirnya mempunyai testimoni ya. kehidupan yang Halo kedua Ibu kali. Rizka. Siapakah beliau? Yaitu William Andra Sales Master Akademi Indonesia. Kita undang beliau untuk sharing pada kita. Kepada Bapak William Andra, silakan. Halo teman-teman sekalian, selamat malam. Perkenalkan, nama saya William Andra dari Medan ya. Jadi sebelum saya lanjut ke kesaksian saya di Hemokil, saya ingin membicarakan sedikit tentang riwayat kesehatan saya. Jadi saya adalah pasien gagal ginjal ya, dan sudah cuci darah memasuki tahun ke 7,5. Jadi 4 tahun itu saya dialisis di rumah sakit dan sudah memasuki 3 tahun saya menjalankan terapi CAPD. Jadi cuci darah di rumah setiap hari dengan kekuatan peritonium untuk cuci darah begitu. Jadi awal saya menerima terapi cuci darah itu 2 tahun itu saya aman-aman, sehat-sehat dengan rasa bahagia dan bersyukur ya. Jadi pada saat akar masalah saya muncul itu pada saat saya cuci darah sampai 2,5 tahun. Suatu hari sih waktu cuci darah ya, tekanan darah saya itu melonjak naik dari 200-an. Sehingga pembuluh darah mata saya yang di kiri itu pecah. Tetapi ketika waktu itu kan, saya masih belum menyadari bahwa akar masalahnya dari mata. Jadi setiap cuci darah beberapa kali kan, memasuki jam ketiga atau keempat itu mata saya sakit, tetapi saya menganggap kepala saya yang sakit itu efek dari mungkin cuci darah atau tekanan darah tinggi itu terlalu tinggi melonjak naik, dan jadi saya dengan mengkonsumsi obat darah tinggi dan juga selama beberapa kali itu siklusnya tetap sama di jam ketiga atau jam keempat itu saya HD. Kepala saya sakit, berawal dari kepala, tiba-tiba itu berujung ke mata sampai ujung kepala itu sakit, terus berair dan mata saya itu rasanya mau pecah, mau meledak begitu. Tetapi ya masih bisa dikontrol dengan obat kan, masih ada penanganannya, dan titik puncak kesehatan saya itu menurun sampai drastis banget itu pada saat leukosit saya melonjak naik sampai tidak normal dan hampir kena limpa getah bening. Jadi kata dokter sih saya terkena TB getah bening sih. Jadi saya selama 1 tahun itu mengkonsumsi obat TBC. Jadi suatu hari itu di tahun 2018 kan itu kan APOMI memasuki di Indonesia ya. Jadi atasan saya itu dan juga sekarang upline saya dan education center saya itu dia merekomendasikan saya Hemokil. Nah ini awal saya ketemu dengan berjodoh dengan Hemokil sih, dengan APOMI. Jadi dia merekomendasikan saya dengan Hemokil. Awalnya saya tidak percaya. Saya merasa produk MLM itu semuanya tidak bagus. Karena saya sudah banyak mencoba ya. Suplemen yang dari mahal sampai yang murah sudah mencoba. Tetapi hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan. Gitu. Jadi saya ya tetap menerimalah kebaikan orang lain kan. Jadi saya biarkan selama beberapa hari. Tetapi rasanya Hemokil ini kayak mengambil perhatian saya begitu. Terus saya mencoba gitu kan. Jadi saya mencobalah Hemokil itu. Saya merasakan kalau misalnya katanya Hemokil ini kan sangat bagus. Jadi saya merasa kalau misalnya memang ini sangat bagus, saya bagi 2 dengan papa saya begitu. Jadi saya minum setengahnya kasih papa saya. Soalnya kan tidak mungkin saya taruh di kulkas gitu kan. Jadi bagi 2 lah sama papa saya. Sampai konsumsi di hari keempat itu saya merasakan perubahan sih di kesehatan saya.
saya merasa organ tubuh saya serasa hidup kembali begitu. Dulunya waktu saya ngajar ya, 30 menit saja itu rasanya badan sudah mulai lemah dan ingin terkelungkup sambil ngajar gitu. Dulunya kalau misalnya mau semangatnya itu benar-benar harus semangat dari dalam ke badan. Tapi saya konsumsi Hemokin selama 4 hari itu, saya merasakan tubuh saya itu on fire-nya sendiri begitu. Tidak dari dalam lagi, tetapi sendiri. Jadi saya ngajar 2 jam, saya tidak terasa. Semangat saya on fire terus begitu. Jadi saya berdiri sampai 2 jam pun tidak merasakan capek atau lemas ya gitu ya. Jadi benar-benar organ tubuh saya itu hidup kembali dan semangatnya on fire terus begitu. Dan saya mulai merasa, wah, Hemokin ini bagus ya, luar biasa ya. Saya mulai menaruh kepercayaan saya di Hemokin. Jadi saya tingkatkanlah dari setengah saset jadi 1 saset sampai 2 saset. Sampai bulan kedua, bulan ketiga itu, saya merasakannya di dialisis saya. Awal sebelum saya mengkonsumsi Hemokin itu, waktu dialisis, sesudah dialisis ya, saya merasakan badan saya sangat hambar, sangat bosan, bawaannya ingin tidur, sampai esok harinya baru lebih oke. Dan esoknya harinya lagi, baru fit 100%. Tapi sayangnya keesokan harinya itu, siklusnya harus diulangi lagi. Yep. Siklus harinya itu harus ulangi lagi begitu. Jadi setelah saya konsumsi Hemokin 2 bulan, 3 bulan begitu, setiap dialisis itu saya masih bisa melakukan aktivitas saya sehari-hari, seperti bisa jalan-jalan dan ataupun masih bisa ngajar lagi begitu. Beda dengan dulunya. Kalau dulunya setelah hari itu rasanya bosan, bawahnya ingin tidur, seperti blackout begitu kan. Ruangan saya berputar 365 derajat tuh. Tapi setelah saya konsumsi Hemokin ini selama 2-3 bulan, saya masih bisa melakukan aktivitas saya sehari-hari. Jadi perubahan yang saya rasakan itu di hasil lab saya sih. Dulunya kalau misalnya HB saya itu akan naik sampai tinggi kan 12, mungkin pernah sampai mencapai 13, tapi bawaan badan saya itu terasa panas sekali begitu. Kadang-kadang itu turun sampai harus transfusi darah. Tetapi setelah saya konsumsi Hemokin 2-3 bulan kan, saya merasa HB saya itu tak stay di angka normal semestinya orang cuci darah. Jadi tidak begitu tinggi, tidak begitu rendah juga begitu. Itu yang saya rasakan. Dan 5 tahun lalu sih di jari saya yang kiri ini ada seperti benjolan tumor. Kata dokter sih itu tumor sih, tapi tidak ganas. Jadi 3 hari lalu itu saya raba lagi tangan saya setelah saya konsumsi Hemokin kan. Rupanya tumornya hilang gitu. Tumor jinaknya hilang. Dan di kaki saya juga ada benjolan seperti daging mati kan. Itu pun hilang juga dengan sendirinya begitu. Setelah saya konsumsi Hemokin beberapa Ke-mute ya. Kena mute siya. mempercayakan tentang Atomi ini dan mulailah menjalankan Atomi ini. Jadi sekarang sih saya ingin menjadikan Atomi Teman-teman yang mau nanya langsung ke Dokter Asep ya, nanti hari Minggu ada Dokter Asep sama Pak Christopher ya. Dia juga minum Hemohim dan dia juga pasien diabetes. Bisa nanya juga. Jadi kayak Ibu siapa tadi ya? Ibu Indra bisa nanti nanya ya hari Minggu. Terima kasih. Karena kalau sekarang kan Dokter Asepnya ada di itu, ada di Zoom ya, susah untuk ditanya. Sebelumnya
pertama Udah kali saya lumayan lama sih, kenal setengah dengan jam. Pak William itu kalau nggak salah 1 bulan yang lalu ya. Kami itu satu kampung halaman yang Iya. rumahnya itu juga berdekatan, nggak jauh-jauh amat, nggak pernah tatap muka, dan kami juga tamatan kampus Taiwan. Jadi saya tahu bagaimana cara menjalankan kehidupan mahasiswa di Taiwan, betapa kerasnya. Nah, jadi saya nggak tahu kalau Pak William itu ternyata dia adalah pesakit. Nah, inilah yang luar biasa, Bapak Ibu. Setelah kita mengenal hemohim, kita beranikan diri kita untuk mencoba, Pocong freeze. dan kondisi kita yang sekarang masih sehat, yang belum ada penyakit lainnya, artinya kita sudah memproteksi diri satu langkah bahkan lebih baik daripada orang yang belum paham. Nah, Betul. untuk teman-teman Bapak Ibu yang sekarang yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang ataupun punya saudara, sahabat rekan kerja yang masih membutuhkan pertolongan kita. Nah, ini saatnya kita ceritakan ke mereka betapa pentingnya hemohim dalam kehidupan mereka. Oke, selanjutnya kita saksikan testimoni selanjutnya dari Mbak Elsie, Science Master atau di Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan. Thank you. Nah, ini Erin ya yang suka. Nah, ini yang suka di IG Live Kamis ya. Testimoni saya sebenarnya yang konsumsi hemohim pertama kali itu adalah ibu saya. Jadi beliau adalah penyintas kanker payudara. Waktu itu kondisinya beliau mastektomi, jadi dibuang gitu ya payudaranya, dan masih minum obat kemo oral. Jadi bukan kemo radiasi tapi kemo oral gitu kan. Dan waktu itu saya mengenal Atomy belum menjalankan bisnisnya. Jadi saya karena Ibu Katrin, kalau Bapak dan Ibu kenal, Ibu Katrin itu adalah sahabat baik saya dari kecil gitu ya. Jadi beliau yang mengenalkan Atomy kepada saya. Dan waktu itu saya cuma tanya sama dia, Non, kayaknya ada deh waktu itu yang buat kanker gitu kan, apa sih namanya gitu kan ya. Dan saat itu saya kemudian dikenalkan dengan hemohim gitu kan. Nah, singkat cerita ibu saya mulai mengkonsumsinya gitu kan. Dan setelah mengkonsumsi kurang lebih setengah tahun gitu kurang lebih, ibu saya terkena corona. Nah, di atas kertas gitu kan ya, di atas kertas tuh harusnya COVID itu sangat bisa mempengaruhi kesehatan ibu saya. Karena kan ibu saya itu penyintas kanker, ya, ada masih ada Ibu Permata ya. Ini pakai dan seterusnya gitu ya di atas kertas gitu ya. Tapi dia itu pakai Dermasika. Pada saat itu gitu ya ibu saya. Tapi kulitnya glowing kan? Nggak drop, kondisinya nggak drop. Tapi memang harus isolasi di rumah sakit karena waktu itu baru COVID yang awal sekali. Jadi itu yang masih virus yang masih sangat kuat gitu ya waktu itu ya. Jadi kondisinya waktu itu beliau harus diisolasi di rumah sakit. Kondisi ruang isolasi rumah sakit itu juga seperti yang Bapak dan Ibu tahu, itu cuma diletakkan di ruangan yang paling pojok yang nggak pernah dipakai selama ini. Jadi kondisinya itu bukan kondisi yang rumah sakit yang oke gitu kan. Dan ditambah tuh pada waktu itu di saat yang bersamaan unfortunately gitu kan, saya harus kehilangan ayah saya gitu. Jadi ibu saya selain terkena secara fisik gitu ya, dia juga terkena pukulan secara mental gitu kan ya. Which is itu lagi-lagi di atas kertas harusnya bisa bikin drop kondisi ibu saya gitu. Tapi berkat pertolongan Tuhan gitu ya, saya yakin ada doa dari sanak famili, keluarga, teman gitu kan. Ibu saya berhasil melewati masa isolasi mandiri itu selama 10 hari. Dan pasca keluar dari rumah sakit pun dengan kondisi mental yang seharusnya tidak terbayangkan gitu ya, rasa dukanya, tidak terbayangkan bagaimana kondisi fisik ibu saya juga pasti lemah ya, karena waktu itu COVID-nya memang baru yang awal-awal banget masuk ke Indonesia gitu kan ya, awal tahun kemarin. Jadi tapi setelah pasca beliau isolasi di rumah sakit itu, beliau bisa dibilang bounce back-nya itu cepat banget. Memang selama
dia isolasi di rumah sakit nggak diizinkan untuk minum hemohim memang. Waktu itu masih nggak boleh gitu ya. Tapi setelah dia keluar dari rumah sakit, itu kan dia konsumsi lagi gitu kan. Dan dia bounce stamina-nya untuk balik lagi itu cepat banget. Jadi hampir bisa dibilang dia nggak ada masa transisi lemas gitu, enggak, sama sekali enggak gitu kan. Dan ibu saya usianya udah 70 tahun ya Bapak dan Ibu. Tapi bahkan 1 bulan 2 bulan setelah dia terkena penyakit COVID itu, dia udah sangat-sangat fresh gitu, sangat-sangat segar. Saya boleh share nggak, Isyong? Boleh nggak sih? Foto ibu saya? Yuk. Boleh share. Tidak hadir di sini. Jadi itu kelihatan nggak ya? Nah, itu ibu saya usia 71 tahun. Jadi itu pasca beliau terkena COVID, pasca kehilangan ayah saya gitu kan ya. Dan buat saya tuh, saya sangat bersyukur banget ibu saya tuh bisa kembali ke kondisi yang seperti sedia kala gitu kan. Atau bahkan lebih gitu. Nah, bagaimana dengan kansernya gitu kan ya, kan beliau juga penyintas kanker gitu kan. Nah, kalau buat yang terkena kanker itu biasanya selalu ada cek darah 3 bulanan dan harus PET scan tahunan gitu kan ya. Nah, ada tumor marker juga yang harus dicek secara berkala gitu kan. Dan puji Tuhan tuh ibu saya selalu tumor markernya, CA-nya itu selalu jauh di bawah normal. Jadi harus di bawah 5 kalau nggak salah. Ibu saya itu selalu di kisaran 1, jadi sangat rendah gitu kan, sangat rendah sekali gitu kan. Nah, karena beliau lah gitu ya, karena beliau minum hemohim dan saya melihat buktinya, maka saya pun akhirnya menjalankan bisnis. Jadi sebelum ibu saya terbukti itu dengan hasil labnya, karena saya juga bukan orang yang gampang diyakinkan gitu ya. Ibu Katri itu udah mendengar penolakan saya dengan berbagai macam alasan gitu kan ya. Tapi setelah hasil lab ibu saya keluar dan saya menyaksikan sendiri betapa bagusnya gitu suplemen Atomy termasuk hemohim, baru saya akhirnya berpikir bahwa aduh sayang banget ya kalau orang lain tuh nggak tahu gitu kan. Kalau orang lain tuh terutama para lansia kan makin lansia kan biasanya makin banyak penyakit gitu kan, dan akhirnya cuma ke dokter dikasih banyak obat kimia yang bukannya mungkin karena banyak chemicalnya gitu kayak banyak macam, akhirnya malah jadi nggak benar gitu di badannya gitu. Jadi saya pikir alangkah pentingnya kalau kita yang merasakan manfaat Atomy gitu ya, produk-produk Atomy. Nah, sesudah ini saya harus off dulu ya, karena habis ini giliran saya kayaknya. Juga kepada yang lain. Akhirnya itulah alasan yang kemudian menggerakkan saya untuk menjalankan bisnis Atomy. Nah, mudah-mudahan sharing saya bisa menjadi berkah, bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Dan on the side note, gitu, ibu saya hari ini berusia 71 tahun dan beliau masih aktif mengajar di sekolah. Jadi ibu saya masih mengajar SD dan TK untuk usia beliau, untuk riwayat penyakit beliau itu saya sangat bersyukur sekali beliau masih sehat, masih diberikan kesempatan untuk bisa tetap aktif berkarya gitu kan. Ya, mudah-mudahan apa yang manfaat yang ibu saya dapatkan dari Atomy bisa juga dibagikan buat sanak saudara Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, selamat malam.